Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mangga dengan NIM 2124 dari Prodi Informatika kelas F, mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-13, yaitu Select Multi Table 1. Dalam MMP dituliskan bahwa tugas ini bernama join. Ya. Jadi pada materi ini, pada materi join, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke dalam tugasnya. Di sini tugas yang diperintahkan itu adalah tugas yang tidak di-bold. Jadi mahasiswa hanya mempresentasikan atau mengerjakan tugas yang tidak di-bold saja. Jadi yang sudah di-bold ini sudah dijelaskan dan juga sudah diterangkan oleh dosen. Lalu kita akan masuk ke tugas yang pertama pada tugas A, select 2 tabel. Di sini kita akan masuk ke nomor 6, karena nomor 6 ini adalah nomor yang pertama yang tidak di-bold. Di sini perintahnya adalah menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Baik, langsung kita masuk ke software PG adminnya. Baik, di sini sudah ada codingan yang saya buat. Jadi perintah yang pertama adalah menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Jadi perintah ini adalah menampilkan nama produk, harga, serta nama kategorinya. Lalu perintah yang kedua adalah mengurutkan namanya berdasarkan kategorinya. Jadi di sini ada perintah select product underscore name, unit price, kategori name, dari tabel products, join categories show. On categories ID, show kategori ID. Jadi primary-nya ini adalah kategori ID, terus yang secondary ID-nya itu show kategori ID. Lalu order by show kategori name. Jadi mengurutkannya dari kategori name gitu. Jadi select ini itu fungsinya adalah menampilkan product name, unit price, dan juga kategori. Lalu from products ini adalah menampilkan dari tabel mana data akan diambil. Lalu order by ini adalah perintah untuk mengurutkan kategorinya sesuai dengan perintah nomor 1. Baiklah, langsung kita bold semuanya. Lalu kita run. Nah, jadi sudah muncul ya, product name, harga, dan juga nama kategorinya. Product name-nya sudah ada, harganya sudah ada, dan juga kategorinya sudah ada. Jadi di sini sudah diurutkan kategorinya apa saja, beverage, lalu condiments, daily products, dan lain sebagainya. Sudah diurutkan sesuai dengan nama kategorinya. Baik, lalu untuk tugas yang nomor 1 sudah berhasil. Kita langsung lanjut ke tugas yang kedua. Di sini tugas yang kedua ini adalah memberi perintah tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Jadi perintah yang pertama itu adalah menampilkan nama perusahaannya, nama perusahaan customernya, lalu menampilkan ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, dan juga menampilkan tanggal pembelian. Dan perintah yang kedua adalah mengurutkan berdasarkan nama perusahaannya. Di sini ada select company underscore name, customer ID, order ID, dan order date. Lalu from customer, join orders, dan on customer dan customer ID. Order by-nya ini ada company underscore name. Jadi sama seperti perintah yang nomor 1 tadi, select ini berfungsi untuk menampilkan tabel-tabelnya, lalu from ini berfungsi untuk mengambil data dari tabel yang mana, dari database yang mana, lalu order by ini mengurutkan data-datanya dari apa. Jadi di sini order by company underscore name ini berarti mengurutkan dari nama company-nya, nama perusahaannya sesuai dengan perintah nomor kedua. Baik, setelah selesai saya jelaskan, saya akan bold. Itu kita run. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini nama perusahaannya,
company name-nya ini sudah terurut, ada Alfred Furtes, Anna Trujillo, bla bla bla, Antonio Moreno dan sebagainya. Lalu customer ID-nya sudah ada, order ID dan juga order date-nya. Jadi sudah muncul semua. Jadi perintah yang nomor 2 sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan lanjut masuk ke perintah yang nomor 3, yaitu menampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Baik, di sini ada select orders ID, orders date, order product, from orders, join order details. Dan juga on order underscore ID, OD order underscore ID. Jadi sini kan perintahnya ini menampilkan ID ordersnya, menampilkan tanggal order, dan juga menampilkan ID barang yang dibeli. Jadi ini select ordernya, ini ID ordernya ini, lalu order date-nya ini, order date-nya, lalu product ID-nya ini, ID barangnya. Lalu from order ini dari tabel order. Jadi kita mengambil database dari tabel order. Lalu kita bold, run. Nah, jadi sudah muncul ya, tabel-tabel yang sesuai dengan perintah-perintahnya. Di sini ada order ID, ada order date, product ID. Di sini sesuai dengan apa yang diperintahkan, ada ID ordernya sama. Lalu untuk yang ketiga ini karena tidak ada perintah untuk mengurutkan dari apa, maka tidak diurutkan ya. Jadi ini bersifat acak semua. Lalu kita lanjut ke perintah yang ke B. Jadi tadi itu perintah A sudah berhasil semuanya. Lalu kita masuk ke B. B1 itu yang pertama adalah menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi di sini yang pertama menampilkan ID ordernya. Di sini menampilkan ID ordernya, lalu menampilkan tanggal ordernya, ini order date, lalu nama barangnya, product name, serta harga barang yang terjual. Nah ini unit price-nya ini. Jadi sudah ada semuanya di select ini fungsi untuk memunculkan data-datanya ke data output-nya ini. Lalu from orders ini berarti dari tabel order. Baik, lalu kita bold, kita run. Nah di sini sudah muncul ya, ID ordernya ini ini, atau tanggal ordernya ini, nama barang ini, product name-nya ini, serta harga barangnya ini, unit price-nya ini sudah muncul ya. Baik, di sini untuk B1 sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke perintah B2. Di sini B2 perintahnya adalah menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi menampilkan nama lengkap employee-nya, lalu beserta menampilkan nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Jadi menampilkan tempat employee bekerja itu di mana gitu. Seperti kalau misal saya bekerja di Jember, maka menampilkan nama lengkap saya sekaligus nama kota Jember gitu sebagai tempat teritori saya bertugas. Jadi di sini select first name juga last name, jadi nama lengkapnya ini perintahnya ini, lalu as full name dan juga territory description di sini sudah ada ya. Jadi kita mengambilnya dari tabel employee. Baik, lalu kita bold. Nah, sudah muncul ya. Di sini full name, nama lengkapnya ini siapa, ada Nancy, dan Andrew Fuller, dan lain sebagainya. Ini sudah sesuai nama lengkapnya. Lalu territory description-nya, tempat di mana dia bekerja itu sudah muncul juga. Ada Wilton, Newark, Westboro, Bedford, Georgetown, ini saya tidak tahu di mana, tapi ini ada teritori tempat mereka semuanya bekerja itu di mana. Jadi untuk perintah B2 sudah berhasil ditampilkan. Maka kita lanjut ke perintah B3. Di sini B3 memiliki perintah menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi yang pertama adalah nama customer. Nama customer ini ini. Nah, lalu order ID-nya ada ini, tanggal ordernya ini, lalu kita mengambil data ini dari tabel customer. Jadi
namanya ini, lalu order ID-nya ini, order date-nya ini, dan juga company name-nya juga ini. Jadi seperti itu. Lalu kita coba bold, lalu kita run. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, di sini order ID-nya sudah ada, tanggal ordernya sudah ada, dari nama shipper yang mengirimkan barangnya ini siapa, ada Federal Shipping, PBD Express, UBTI Package, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi customer ini sudah dimunculkan juga beserta dengan company name yang mengirimkan barangnya itu siapa saja. Jadi untuk perintah B3 sudah berhasil, maka selanjutnya kita akan masuk ke perintah B4. Nah, di sini B4 perintah tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini perintahnya adalah select kategori name dan juga company name. Jadi di sini perintahnya cukup sederhana ya, hanya menampilkan nama suppliernya beserta nama kategorinya. Nah, perintahnya ini kategori name, company name, dan juga kita mengambil data dari database suppliers. Lalu kita bold, kita select. Nah, ini sudah muncul di data output nama kategori namanya ini apa saja, company name-nya ini sudah muncul. Untuk tugas untuk perintah B keempatnya sudah berhasil ya, kita sudah berhasil menampilkan kategori name dan juga company name-nya sudah ada sesuai dengan perintahnya, nama-nama suppliernya beserta nama kategorinya. Lalu kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu yang ke C1. Di sini perintahnya adalah menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi ini sedikit banyak ya perintahnya. Yang pertama adalah menampilkan nama-nama produk, lalu menampilkan harga produknya, menampilkan kategori produknya, dan untuk kategori produknya itu hanya di beverage dan juga yang memiliki harga di bawah $10 saja. Jadi di sini select product name, di sini nama product name, lalu unit price, ini unit price, lalu kategori untuk produknya ini kategori name, lalu kita mengambil dari tabel products, dan di sini perintah fungsi untuk mengecualikan beverage dan juga harga di bawah $10 itu di sini adalah where unit price 10 dan juga kategori name-nya beverage. Nah, di sini lalu kita bold dan kita run. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini hanya ada 2 saja karena memang mungkin yang lain mahal-mahal semua ya. Ini beverage, ini makanan ringan, makanan yang memiliki harga di bawah $10. Ini hanya Guarana Fantastica dan Rondro plus Terbier. Ini kemungkinan bahasa Perancis, mungkin saya tidak bisa membacanya. Jadi untuk perintah C1 sudah berhasil, sudah bisa menampilkan nama produknya, harga, dan juga nama kategorinya, dan kategorinya sudah bisa dikecualikan dari beverage dan juga $10 saja. Lalu kita lanjut ke perintah C2. Di sini C2 perintahnya menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order, yang tujuannya pengirimannya sama dengan negara asal employee, dan dilakukan setelah tahun 1997. Di sini agak banyak ya. Di sini yang pertama menampilkan nama customernya, lalu menampilkan order ID-nya, menampilkan tanggal order, dan menampilkan nama shipper yang mengirimkan barang. Dan pengecualian di sini adalah tujuan pengirimannya itu harus sama dengan negara asal employee-nya. Jadi nama customer-nya ini harus negaranya jadi satu dengan pengirimannya. Dan pengecualian yang kedua adalah dilakukan setelah tahun 1997. Jadi bukan sebelumnya namun setelahnya. Jadi di sini select company name-nya, nama company-nya, lalu order ID-nya, lalu order date-nya, tanggal ordernya itu kapan, company name-nya, company name,
country yaitu nama negaranya, ship country-nya, ship country itu pengiriman barangnya, pengiriman tujuan barangnya. Jadi misal country ini yang mengirimkan itu misal dari negara Indonesia, dan ship country ini berarti yang menerima barangnya itu dari negara apa, kayak misal mungkin Thailand gitu. Nah di sini kan pengecualiannya kan harus di negara yang sama, pengirim dan juga penerima. Jadi nanti akan sama datanya. Lalu kita mengambil data dari tabel customer, dan cara untuk memberikan pengecualian itu dengan menggunakan ini CS country sama dengan C ship country. Jadi country itu harus sama dengan ship country. Jadi misal ini Indonesia pengirimannya, maka yang menerima juga harus dari Indonesia. Dan juga extract year from order date 1997. Jadi di sini ada tanda kurang dari lebih dari 1997, ini berarti harus lebih dari 1997. Kalau kita bold, kita run. Nah di sini sudah muncul ya, sudah muncul nama customer-nya, ini ada ini, company-nya, order ID-nya juga sudah ada, tanggal ordernya juga sudah ada, nama shipper-nya itu siapa, Federal Shopping, FD Express ini. Lalu di sini pengecualiannya ini juga sudah berhasil. Jadi country yang mengirimkannya ini dari USA, dan penerimanya juga dari USA. Ini dari Brasil, juga penerimanya dari Brasil, dan seterusnya. Jadi sama. Jadi untuk perintah C2 berhasil dengan memberikan pengecualian di tahun dan juga di negara pengirim dan juga penerimanya. Jadi ini negaranya, maksud saya tanggal pengirimannya sudah lebih dari 1997 ya. Ini ada 1998, ada 1998 semuanya. Jadi seperti itu untuk perintah dari C2. Kita lanjut ke perintah C3. Di sini C3 perintahnya adalah untuk produk yang harganya 5-10 dolar, maka tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi untuk produk yang harganya 5-10 dolar berarti 5 dolar sampai dengan 10 dolar. Jadi kurang dari itu atau lebih dari itu tidak boleh. Itu harus menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi nama suppliernya ini, lalu kategori name-nya ini, dan juga nama unit price-nya ini, unit price yang jadi perintah untuk memberikan pengecualian. Jadi di sini pengecualiannya hanya satu ya, hanya di harga 5-10 saja. Jadi ini kita mengambil data dari tabel suppliers, lalu kita memberikan pengecualian dengan fungsi where pr.unit_price between 5 and 10. Nah di sini dari perintah unit price ini kita ambil di where, di fungsi where, terus kita masukkan between 5 and 10, itu berarti dari unit price 5 dan 10 kita hanya akan mengambil data tersebut. Jadi di luar data 5 sampai 10, maka kita tidak akan mengambilnya, tidak akan memasukkannya dalam data output. Jadi seperti itu. Lalu kita bold, kita akan coba. Nah di sini sudah keluar ya. Di sini ada nama-nama suppliernya, ini sudah ada, lalu kategori barangnya juga sudah ada, dan juga unit price-nya. Nah di sini unit price-nya tidak ada yang lebih dari 10 dan juga tidak ada yang kurang dari 5. Di sini ada 10, ada 6, ada 9, ada 7. Jadi tidak ada yang kurang dari 5 dan juga lebih dari 5. Jadi kita fungsi dari where ini adalah untuk mengecualikan harganya. Lalu untuk tugas yang C ini sudah selesai semua dari 1, 2, 3, maka selanjutnya kita akan lanjut ke perintah yang keempat, yaitu yang perintah D. Di sini perintah D ini yang pertama menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, di sini select first name, last name, dan employee ID. Lalu kita mengambilnya dari from employee E1 berarti mengambil dari tabel employee. Nah, di sini select first name, employee ID, sama seperti tadi ya.
terlebih dahulu. Maaf. Nah, di sini sudah terlihat nama employee-nya ini siapa, nama lengkap employee-nya ini ada Nancy Devlio 1, bla 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 dan seterusnya. Lalu di sini ada yang kedua ini yang dipimpin, ini nama lengkap pimpinannya itu siapa. Jadi seperti itu. Lalu kita akan select yang ini. Nah, di sini first name-nya ini siapa, employee ID-nya itu berapa, reports to ini. Jadi ini data 2222 ini nanti mereferensikan di data yang ini. Nah, di sini kan ada 2222, ada yang 5, ada yang 2 lagi, ada yang 8, 7. Nah, ini fungsinya mempresentasikan tadi. Jadi kalau kita ini mau klik ini, nah nanti employee ID-nya akan sesuai dengan yang tadi. Jadi seperti itu. Lalu kita masuk ke D2. Di sini perintahnya adalah menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi saling berkebalikan ya. Di sini perintahnya yang pertama menampilkan nama lengkap bawahan, kedua menampilkan nama lengkap pimpinannya, termasuk semua pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan kebalikannya, bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi perintah untuk mengeluarkan datanya ini, menampilkan datanya ini adalah select first name, last name, dan juga employee ID as employee. Lalu yang kedua ini adalah first name ini, jadi yang pertama ini adalah bawahan, yang kedua ini adalah atasannya. Kita mengambil data dari tabel employee, lalu kita coba bold, sekarang. Nah, di sini sudah muncul ya, employee-nya ini, bawahannya ini, bawahnya Andre Fuller dan lain sebagainya. Lalu pimpinannya adalah ini Nancy Devlio, Andre Fuller dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi seperti itu presentasi dari tugas yang diperintahkan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tabel yang sudah ada di sini. Di sini ada supplier, products, order detail, categories, customer, orders, customer demo, customer demographic, shipper, employee territories, dan region. Jadi tadi kan di perintah tadi kan ada kan berbagai macam perintah-perintah. Ada yang harus menampilkan suppliernya, ada yang harus hanya menampilkan teritorinya di mana, ada yang harus menampilkan regionnya, pengirim dan juga penerima itu harus sama, juga harus menampilkan shipper itu apa saja, employee, nama employee dan juga ID employee. Nah, di sini ini semua saling berkaitan, seperti pada materi sebelumnya. Di sini pasti dalam salah satu tabel, salah satu relationship ini pasti memiliki istilah yang berbeda-beda, kayak semisal dari supplier dan juga products ini memiliki relationship one to many. Jadi one-nya di supplier dan many-nya di products. Dan seperti bisa kita lihat di sini ada titik 2 ini, juga ada titik 1. Nah, sini menandakan ini tuh one-nya di mana dan juga many-nya di mana. Jadi untuk products ini berarti kalau menuju ke kategoris, berarti kategorisnya ini one dan juga products-nya ini many. Jadi relationship-nya kita bisa membacanya seperti itu. Berlaku untuk semuanya. Jika kalau semisal di tabel pertama ini hanya 1 dan tabel keduanya juga 1, maka itu berarti one to one. Jadi tidak ada relationship many-nya, jadi hanya one to one saja. Tapi kebanyakan jika semisal data itu lebih dari 1, itu maka datanya akan bisa disebut sebagai many. Gitu. Jadi cukup seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.